Perkenalkan, nama saya Claudia Boylana Berukole, NIM 1915007, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan praktek pemberian ASI eksklusif pada Ibu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Claudia. Di sini saya bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu keluhan Ibu apa ya Bu? Oh, mengenai ASI eksklusif. Baik Bu, saya sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui tentang ASI eksklusif? Baik Bu, jika Ibu belum mengetahui tentang ASI eksklusif, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari ASI eksklusif ya Bu. Yang pertama, ASI eksklusif itu juga sebagai nutrisi, sebagai daya tahan tubuh untuk bayi, meningkatkan jalin kasih sayang antara ibu dan bayi, penghematan biaya obat-obatan sebagai sumber tenaga, sarana kesehatan untuk bayi, dan ASI eksklusif juga menciptakan generasi pengharum nama bangsa ya Bu yang berkualitas. Apakah Ibu sudah mengerti mengenai ASI eksklusif? Manfaat dari ASI eksklusif? Baik Bu, jika Ibu sudah mengetahui manfaat dari ASI eksklusif, saya akan menjelaskan zat-zat kekebalan yang terkandung dalam ASI ya Bu. Yang pertama itu ada faktor bifidus, yaitu berguna untuk mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi, untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Dan yang kedua itu ada laktoferin. Laktoferin itu berguna untuk meningkatkan zat besi dalam ASI, sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Yang ketiga ada anti alergi, mengandung zat antivirus polio, menjaga pencernaan dengan membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat yang merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah bayi ya Bu. Untuk zatnya, apakah Ibu sudah mengerti mengenai zat-zat yang terkandung dalam ASI? Baik, Ibu sudah mengerti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kolostrum ya Bu. Itu yaitu ASI yang keluar pertama kali. ASI kolostrum itu berwarna agak kental dan agak warna kekuningan ya Bu. ASI kolostrum itu merupakan cairan yang pertama kali, cairan kental dengan warna kekuningan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya Bu. Terus kolostrum itu disekresi hari ke-1 atau hari pertama sampai dengan hari ketiga. Bila dipanaskan akan menggumpal Bu, sedangkan ASI matur tidak. Kolostrum juga merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir ya Bu, dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Dan selanjutnya kolostrum juga lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, dan antibodi yang bisa memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur ya Bu. Baik, saya sudah menjelaskan tentang kolostrum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ASI peralihan ya Bu. ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI matur disekresi hari ke-4 sampai ke hari ke-10 Bu. Selanjutnya kadar protein makin rendah Bu di ASI peralihan itu makin rendah, sedangkan karbohidratnya dan lemak semakin tinggi dibandingkan kolostrum, dan volume juga semakin meningkat. Untuk ASI peralihan saya sudah menjelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ASI matur ya Bu. ASI matur itu ASI yang disekresi setelah hari ke-10 dan seterusnya. Komposisinya relatif konstan Bu. ASI matur juga merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari cakasein atau riboflavin dan karoten.
Selanjutnya, ASI matur itu tidak menggumpal jika dipanaskan. Jadi dia uh, ASINya itu tetap seperti semula pada di pompa ibu. ASI matur juga terdapat antimikrobal faktor, yaitu antara lainnya itu antibodi. Antibodi itu kan tadi Bu kekebalan terhadap infeksi. Terus ASI matur juga mengandung protein, hormon-hormon dan yang lainnya. Untuk ASI matur, apakah Ibu sudah mengerti? Baik, jika Ibu sudah mengerti, saya akan menjelaskan cara-cara yang mendapatkan ASI yang baik ya Ibu. Baik Bu. Nah, saya akan menjelaskan Ibu cara memproduksi ASI yang banyak ya Bu. Yang pertama itu Ibu menyusui bayi itu sampai payudara Ibu terasa ringan atau terasa kosong Ibu. Selanjutnya, jika bayi tidur, bangunkan bayi, kemudian duduk dengan yang paling nyaman Ibu, dan sebelum duduk Ibu harus membuka bayi Ibu membuka baju bayi Ibu agar bayi Ibu tidak merasa gerak. Kemudian duduklah selama menyusui. Pastikan menyusui dengan posisi baik, itu menempel pada ibunya seperti ini ya Bu, menempel pada dada ibu, dan pastikan ya, bayi menelan dengan aktif ya Bu. Susui bayi di tempat yang tenang dan nyaman. Jika ibu sudah merasa tempatnya tenang dan nyaman, selama menyusui itu Ibu harus mengkonsumsi air putih ya Bu. Selain duduk dan menempelkan badan bayi itu, Ibu selanjutnya juga bisa sambil tiduran ya Bu, atau tetapi posisinya tetap Ibu harus dekat dengan bayi ya Bu. Itu juga bisa meningkatkan membuat Ibu terasa nyaman, dan sekalian juga Ibu istirahat ya Bu. Saya akan mempraktekkan cara menyusui sambil tidur ya Ibu. Yang pertama, atur bantal, kemudian gendong bayi dan letakkan pada tempat tidur. Kemudian usahakan menyusui badan bayi tetap menyentuh pada ibu ya Bu, seperti ini. Cari posisi ternyaman ibu. Untuk pengeluaran ASI Ibu juga bisa dengan tangan seperti ini Bu, sambil memencet bagian ASI bagian payudara ibu yang ingin Ibu susui. Dan cara yang kedua itu memompa Bu, memompa dengan alat pompa. Usahakan cari alat pompa yang bisa membuat payudara tetap aman dan tidak ada infeksi ya Bu, dan tidak melukai payudara ya Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 cara penyimpanan ASI. Yang pertama itu di udara terbuka atau bebas maksimal 25 derajat Celcius. Yang kedua di lemari es, suhunya 4 derajat Celcius. Yang ketiga di lemari pendinginan atau freezer, suhunya itu min 18 derajat Celcius. Untuk di udara terbuka dan bebas itu maksimal jamnya itu 6-8 jam. Untuk di lemari es itu bisa sampai 24 jam atau 1 hari Bu. Kalau di lemari pendinginan itu atau freezer itu bisa sampai 3-6 bulan. Untuk cara penyimpanan, apa Ibu sudah mengerti? Baik, jika Ibu sudah mengerti, saya akan menjelaskan tentang ASI yang diberikan jika dalam keadaan beku. Dipindahkan dulu ke kulkas ya Bu. Untuk ASI yang beku Bu, ya sebelum diberikan Ibu pindahkan dulu ASI yang telah dipompa itu ke kulkas bagian bawah atau yang biasa ditaruh dalam biasa disimpan sayuran ya Bu. Setelah itu pindahkan ke suhu ruangan sebelum diberikan kepada bayi. ASI dihangatkan dengan merendam botol ASI Ibu di air hangat. Selanjutnya ASI dapat diberikan kepada bayi Bu dengan cara menaruh ASI tersebut di sendok atau cangkir, atau bisa juga ditaruh dalam dot Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan ASI eksklusif pada ibu yang bekerja ya Bu. Selama cuti hanya menyusui saja ya Bu. Kalau sebelum mulai bekerja, ubah pola minum bayi. Untuk ibu bekerja itu, kalau ibu sebelum pergi bekerja itu usahakan selalu menyusui bayi terlebih dahulu Bu. Terus selama di kantor itu pera ASI Bu, atau dipompa seperti yang sudah saya ajarkan 2-3 kali, dan simpan di lemari es atau tas khusus ASI Ibu.
Untuk ASI eksklusif, apakah Ibu ada pertanyaan? Ibu bisa menanyakan sesuatu yang Ibu belum mengerti tentang pemberian ASI eksklusif. Baik, jika Ibu sudah paham, saya akan mengevaluasi Ibu. Tadi saya sudah menjelaskan ada 3 cara penyimpanan ASI. Ibu boleh menjelaskan? Ya, baik, Ibu sudah bisa menjelaskan. Jadi hasil evaluasi berarti Ibu sudah mengerti tentang pemberian ASI eksklusif. Jika Ibu saya menyimpulkan ASI eksklusif itu yang baik itu diberikan secara langsung. Kalau jika Ibu bekerja, tadi Ibu bisa perah ASInya selama 2 kali sampai 3 kali, terus disimpan di lemari es atau khusus ASI, tas ASI ya Bu. Baik, jika Ibu sudah mengerti, saya akhiri konseling ASI eksklusif. Jika Ibu ada keluhan atau ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa kunjungi PMB saya, atau tidak Ibu bisa ke tenaga kesehatan terdekat ya Ibu. Baik Bu, terima kasih Ibu atas kunjungannya.